Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di IG Live Asik KPP PM6 dan IG Live Ditjen Pajak Republik RI. Kolaborasi kawan pajak ya. Alhamdulillah. Kali ini mengangkat tema layanan edukasi perpajakan untuk wajib pajak melalui aplikasi Cortex. Ramadan 5 hari lagi, segeralah kita bersiap diri. Layanan edukasi, tema kita. Marilah pemirsa, tetap di sini, stay tune untuk 30 menit ke depan, kan pajak. Baik, kan pajak. Seperti kita ketahui, aplikasi Cortex telah diterapkan ya pada semenjak tanggal 1 Januari 2025. Jadi sudah sekitar hampir 2 bulan ya kawan pajak ya. Tentunya sebagai aplikasi baru akan terus diperbaiki dan disempurnakan kawan pajak ya. Kemudian sebagai bagian dari hal tersebut, maka kali ini kolaborasi IG Live Asik KPP PM6 dan IG Live Ditjen Pajak RI itu 30 menit ke depan kita akan membahas sebagian dari aplikasi Cortex, yaitu layanan edukasi perpajakan. Dalam rangka untuk supaya kawan pajak lebih mengenal ya, lebih mengenal dan lebih familiar dengan menu layanan edukasi perpajakan. Demikian kan pajak ya. Pada kali ini kita bersama narasumber istimewa kita. Boleh saya panggil Mbak? Boleh. Karena boleh, Pak. ini kontras kan baca ya. Jadi dari segi gender maupun dari segi usia kontras ini. Mudah-mudahan menarik. Ya. Jadi Mbak Elvi Rahmi. Iya, ya. dipanggilnya Ami. Lebih biasa dipanggil Mbak Ami. Betul. Ya, baik. Apa kabar Mbak Ami? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat. Bisa menyapa kawan pajak? Iya, senang sekali ya Pak Wahyu ya. Hari ini di pagi ini kami diberi kesempatan bertemu dengan kawan pajak semua melalui G-Live ini. Dan hari ini spesial nih, kami collab dengan PMA 6, jadi penanam modal asing 6. Dan hari ini bertemu dengan teman-teman semua. Semoga semua yang hadir hari ini kabarnya baik, sehat. Dan yang paling penting Mbak Wahyu, kegiatannya lancar, usahanya lancar, seperti itu. Amin. Semoga stay tune sampai akhir ya. Silakan Pak. Baik, Mbak Ani, Mbak Ami ya. Yep. Seperti kita ketahui setelah berlakunya aplikasi Cortex ya, kawan pajak ya, sejak tanggal 1 Januari 2025, mungkin kawan pajak sudah beberapa atau sudah banyak yang bisa berhasil untuk mencoba login ya, dan mungkin seperti tema kita kotak-katik ya, beberapa menu dalamnya ya, di aktivitas dalamnya. Nah, di dalam aplikasi Cortex itu seperti kita tahu ya, Mbak Ami ya, kita banyak modul ya, Yang pada kali ini kita akan membahas modul layanan wajib pajak ya, layanan wajib pajak. Jadi sebelum kita masuk ke menu layanan edukasi perpajakan yang merupakan bagian daripada modul layanan wajib pajak tersebut, ada baiknya ya kawan pajak kita mengetahui lebih dahulu rumahnya ya. Jadi di situ ada layanan wajib pajak, nanti kita ada terlihat ya tayangannya dan bisa dijelaskan oleh Mbak Ami. Jadi kita mulai dari layanan wajib pajak terlebih dahulu. Kemudian Mbak Ami, sebelum kita masuk ke layanan edukasi perpajakan ya, mungkin kita lebih baik kita mulai dulu dari modul layanan wajib pajak ya. Apakah bisa disampaikan kepada kawan pajak, Mbak Ani? Baik, Pak Wahyu dan kawan pajak. Mungkin yang hadir hari ini orang pribadi maupun perwakilan dari wajib pajak badan sekarang sudah mencoba kali ya login ke akun Cortex-nya masing-masing. Nah, kalau dilihat di sana pada saat teman-teman kawan pajak pertama login, memang di Cortex kita itu banyak modul yang tertera di atasnya yang bisa digunakan oleh kawan pajak untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, salah satu modulnya itu namanya di bagian kanan, agak ke pojok kanan, itu ada namanya layanan wajib pajak. Mungkin tampak di layar di belakang ya, semoga terlihat. Di layanan wajib pajak ini ada sebenarnya beberapa menu. Di modul itu ada menu di bawahnya kalau diklik.
Nah, modulnya itu yang pertama, layanan administrasi. Wah, apa tuh ya layanan administrasi? Nah, layanan administrasi ini, kawan pajak, di menu ini kawan pajak bisa manfaatkan untuk menjalankan aktivitas perpajakannya, menunaikan hak dan kewajibannya. Di dalam modul, di dalam menu layanan administrasi ini digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana, ya, sebagai sarana untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tadi tentunya, baik itu terkait subjek maupun objeknya, maupun untuk mendapatkan fasilitas yang mana kita tahu ya, mungkin pemerintah memberikan beberapa insentif maupun fasilitas untuk wajib pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, fasilitas-fasilitas itu tadi bisa dimohonkan melalui layanan administrasi ini. Nah, untuk layanan administrasi ini di Cortex sekarang kurang lebih sudah ada 33 layanan kalau saya tidak salah, kurang lebih, dan itu bisa dimohonkan di sana, diajukan oleh wajib pajak. Dan Pak Wahyu dan kawan pajak semua, memang di layanan administrasi ini ada beberapa layanan yang memang divalidasi secara otomatis. Ya, jadi pada saat permohonan disampaikan dan sistem membacanya permohonan dari wajib pajak ini memenuhi ketentuan, maka langsung terbit nanti outputnya, produknya, dokumennya, seperti itu. Tapi ada juga memang permohonan yang diajukan oleh wajib pajak melalui layanan administrasi ini yang melalui validasi manual, yang mana memang harus melalui validasi dari kantor pelayanan pajak mungkin maupun dari kantor wilayah. Jadi memang mix gitu, ada yang sebagian memang bisa melalui sistem dan langsung clear di sana, dan sebagian memang ada yang masih membutuhkan validasi dari petugas pajak, seperti itu. Nah, di layanan administrasi, untuk menu yang pertama itu layanan administrasi, selanjutnya di modul layanan wajib pajak ini ada lagi layanan permintaan informasi perpajakan. Nah, di layanan ini, di menu ini, wajib pajak bisa melihat daftar permintaan informasi perpajakan, baik yang sudah diminta sebelumnya atau yang masih ongoing prosesnya. Jadi wajib pajak bisa melihat, memantau di sana, oh permohonan saya katakanlah terkait penugasan, mungkin seperti itu ya, bermohon katakan ke kantor wilayah, itu progresnya sejauh mana. Nah, nanti akan terlihat di korteksnya wajib pajak masing-masing, di korteksnya kawan pajak. Nah, berikutnya Pak Wahyu, ada juga di modul layanan wajib pajak ini terkait saran, apresiasi, dan pengaduan. Jadi itu juga ada. Lalu juga yang akan kita diskusikan banyak hari ini, layanan edukasi juga ada di modul layanan wajib pajak ini. Selain itu ada riwayat edukasi, ini riwayat sesuai namanya ya, untuk melihat apa saja kegiatan yang sudah pernah dilakukan terkait edukasi, nanti terekam di sana. Lalu pengetahuan dasar perpajakan ini nanti kalau teman-teman kawan pajak coba klik gitu ya, itu diarahkan ke laman pajak.go.id memang, tapi nanti tampilannya itu ada materi-materi baik itu e-book, video, leaflet. Jadi sesuai dengan kebutuhan kawan pajak itu bisa dimanfaatkan. Artinya, Pak Wahyu dan kawan pajak, modul layanan wajib pajak ini sangat banyak manfaatnya untuk kawan pajak semua, terutama yang memang sangat membutuhkan informasi update terkait perpajakan. Nah, bisa dimanfaatkan di sini, seperti itu. Baik, Kak Ami, terima kasih. Jadi demikian ya, kawan pajak. Jadi kalau boleh saya resume secara singkat, Kak Ami ya. Jadi dari layanan wajib pajak ini ya, di menu layanan wajib pajak ini, kawan pajak, ada yang layanan administrasi. Jadi secara singkat, ada layanan yang bisa langsung divalidasi dan keluar produknya ya. Jadi ada berbagai macam layanan, mungkin surat keterangan fiskal, surat keterangan bebas, dan sebagainya ya. Tapi ada juga yang perlu validasinya masih secara manual sebelum keluar produknya ya, kawan pajak ya. Itu secara singkat itu saya ulas kembali. Kemudian layanan permintaan informasi perpajakan ya, kawan pajak ya. Itu seperti misalnya kalau kawan pajak mengajukan penegasan atas beberapa hal ya. Jadi selama ini saya masih terimanya masih manual gitu. Kami ya. Karena kawan pajak mungkin belum mencoba. Oh iya, jadi silakan dicoba. Kita informasikan hari ini ya. Jadi di submenu layanan permintaan informasi perpajakan, contohnya adalah penegasan. Jadi kawan pajak bisa mengajukan dan mengetrace ya, artinya melacak sampai di mana, apakah masih di KPP atau di Kanwil atau sampai di mana progresnya gitu ya. Memang kalau untuk
permintaan informasi memang masih kita terima manual, tapi di sini kita bisa nge-trace sejauh mana proses itu. Jadi kalau yang dulu kan memang wajib pajak harus nelpon dulu ke Kanwil ataupun ke kantor pelayanan pajak terdaftarnya, ini permohonan saya udah sampai mana ya. Kalau sekarang terkait permohonan itu nge-trace-nya bisa langsung di Korteksnya masing-masing. Oh, jadi permohonan tidak terima secara manual terus di tempat pelayanan terpadu ya? Karena mengingat satu dan lain hal, memang banyak mungkin butuh beberapa file dan lain sebagainya, memang masih manual kita terima. Oh, masih manual, ya. Tapi kita bisa ngelihat nge-trace-nya udah sejauh mana prosesnya, bisa dilihat di Korteks. Jadi demikian ya, kawan pajak ya, itu contohnya. Kemudian ada lagi, ini mungkin sebagai bagian dari transparansi kita, ada pengaduan, saran, dan apresiasi dari kawan pajak semua, itu sebagai bentuk dari transparansi kita. Kemudian juga yang akan kita bahas nanti lebih detail, layanan edukasi perpajakan. Kemudian juga ada riwayat edukasi, artinya kawan pajak sudah menerima edukasi itu apa saja gitu ya. Iya, betul. Jadi karena pernah dari kawan pajak mungkin bilang, saya udah belum pernah menerima ini, ya mungkin lupa, ternyata setelah dilihat sudah dapat. Itu mungkin lupa ya. Bisa dicek dari listnya yang sudah menerima edukasi apa saja itu kawan pajak. Kemudian yang terakhir, pengetahuan dasar perpajakan ini langsung ke link ke ini ya. Ke pajak.go.id. Ya, pajak.go.id ya, itu. Kalau ingin berbagai materi ya, ingin pajak ingin tahu ya. Baik, kawan pajak. Kemudian kita selanjutnya ya, kawan pajak ya. Jadi setelah tadi kita mengenal layanan wajib pajak dengan berbagai submenu yang kita sebutkan dan saya mention kembali ya. Sekarang kita lebih fokus ke layanan edukasi, menu layanan edukasi di Korteks itu seperti apa dan bagaimana gitu ya, kan pajak. Kita bisa tanyakan, bisa jelaskan lebih lanjut oleh Mbak Ami. Ya, baik, makasih Pak Wahyu dan kawan pajak. Sekarang kita masuk ke menunya ya, layanan edukasi perpajakan. Ini memang paling banyak juga ditanyakan ke kami terkait layanan yang ada di salah satu modul di dalam Korteks ini. Salah satu yang banyak itu ditanyakan adalah layanan edukasi perpajakan ini. Karena memang wajib pajak kita, kawan pajak kita begitu antusiasnya, ini gimana ya biar bisa digunakan, nih manfaatnya seperti apa, seperti itu Pak Wahyu. Nah, untuk layanan edukasi perpajakan ini, kalau kawan pajak coba buka sekarang Korteksnya, atau seperti yang tampak di layar belakang, nanti sub menu pertama itu ada namanya jadwal kegiatan edukasi. Nah, jadwal kegiatan edukasi ini sesuai dengan namanya, itu merupakan daftar ya, daftar kegiatan edukasi atau kelas pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa saya bilang oleh Direktorat Jenderal Pajak secara umum seperti itu? Karena memang jadwal yang muncul di portalnya masing-masing wajib pajak pada saat mengklik menu jadwal edukasi ini adalah jadwal se-Indonesia. Jadi seluruh wajib pajak yang hari ini misalnya mengakses modul ini lalu melihat jadwal edukasi, memang itu terlihat banyak jadwal-jadwal. Tapi kami informasikan juga bahwa kegiatan edukasi ini bisa direservasi oleh wajib pajak atau kawan pajak sesuai dengan kebutuhan nanti yang cocok di hari apa, waktunya kapan. Tapi itu bisa direservasi H-2 maksimal. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ini kenapa ya Mbak? Jadi memang banyak pertanyaan ke kami, ini kenapa ya Mbak nggak bisa kami reservasi? Itu karena kegiatannya itu sudah mepet gitu istilahnya. Jadi kalau H-2 itu maksimalnya. Jadi kalau masih 2 hari ke depan, hari ini tuh masih bisa direservasi oleh kawan pajak. Tapi kalau mereservasinya besok kegiatan dan hari ini direservasi, itu di sistem sudah dikunci. Dia akan muncul button atau tombol untuk ngeklik reservasi. Jadi kalau memang hari ini lagi membuka-buka menu layanan ini dan kawan pajak tertarik untuk melakukan reservasi di kegiatan salah satu edukasi kami, silakan klik reservasi dan selama masih ada tombolnya artinya kegiatan itu masih berlanjut, kami masih menerima pendaftarannya seperti itu. Dan juga mungkin Pak Wahyu dan kawan pajak yang perlu kami sampaikan terkait mengikuti kelas pajak ini, karena ini memang datanya se-Indonesia, memang lebih fleksibel untuk diikuti, karena kita tahu ya bahwa sekarang kegiatan edukasi kita itu nggak harus offline loh sebenarnya, ada juga yang diselenggarakan secara online, contohnya secara dengan Zoom Cloud gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, mungkin kawan pajak terkadang, wah temanya cocok nih sama saya nih, cocok banget nih, saya harus ikut kelas pajak ini, tapi lupa melihat kalau kegiatan itu offline. Sedangkan misalnya domisili Jakarta tapi ternyata kegiatannya di Surabaya offline. Nah itu kan butuh effort juga untuk kawan pajak.
Nah, kalau mungkin yang jaraknya jauh ya diperhatikan lokasinya di mana kegiatan edukasi itu. Kalau Zoom Cloud Meeting misalnya ya bisa lah lebih fleksibel tempatnya, tidak mengganggu aktivitas kawan pajak. Tapi kalau enggak ya disesuaikan seperti itu. Terus juga yang perlu kami sampaikan kawan pajak, memang tampilannya itu ada monthly, ada secara bulanan, mingguan, maupun harian. Jadi kawan pajak memang nyamannya seperti apa melihat daftarnya itu. Saya lebih nyamannya itu per hari gitu atau per list kegiatan, ya boleh, sistem kita menyesuaikan untuk itu, seperti itu Pak. Baik, jadi submenu pertama ya kawan pajak ya, dari layanan edukasi perpajakan adalah jadwal edukasi, daftar kegiatan edukasi. Nah, itu bisa seluruh Indonesia kawan pajak. Jadi disampaikan oleh kami, jadi ada yang offline, ada yang online ya, jadi dimanapun mungkin siapa tahu nanti pulang kampung ya nanti pengen lihat ada yang bagus nih, saya cocok nih, nah, bisa daftar di situ sepanjang H-2 ya kan pajak ya. Kalau sudah lebih dari itu H-1 mungkin udah nggak bisa lagi ya udah nggak bisa ya, Pak, udah dikunci oleh sistem, tombolnya nggak bisa lagi ya, nggak ada tombol reservasi ya. lagi. Jadi tolong diperhatikan kan pajak, nanti bisa dibuka menu ini, daftar kegiatan edukasi seluruh Indonesia dapat. Bisa online, bisa offline, dan kan pajak bisa memilih sesuai kebutuhan kan pajak. Betul. Dan H-2 ya kan pajak, jangan lupa ya supaya tidak ketinggalan. Iya. Mungkin ada pertanyaan juga, nanti setelah saya klik reservasi kayak gimana Mbak gitu. Nanti setelah klik reservasi itu akan ada feedback dari sistemnya berupa surat pemberitahuan akan reservasi tersebut. Nanti ada, bisa di-download juga oleh kawan pajak. Terus juga ternyata antusias kawan pajak juga luar biasa di IG Live kita hari ini, baik di IG Live Dijen Pajak RI maupun di PMA 6. Banyak juga yang menanyakan terkait PPN memang. Jadi kami informasikan juga PPN hari ini memang informasinya lagi ada perbaikan sistem, jadi tidak usah khawatir kawan pajak, memang lagi ada perbaikan sistem. Semoga setelah live kita ini langsung lancar ya Pak Wahyu ya. Jadi jangan khawatir kawan pajak ya, setelah ini mungkin akan ada perbaikan lebih baik lagi. Jadi memang sekarang lagi on progress, lagi diperbaiki sistem kita ya. Ditunggu ya kawan pajak ya. Dan sudah untuk menunaikan kewajiban PPN-nya tadi sudah betul, bisa terlaksana biar kewajibannya terlaksana dengan baik. Tadi sedikit ada bulanan, mingguan dan harian ya? Betul. Jadi kalau istilahnya itu cara tampilan layarnya lah seperti itu. Iya. Jadi mau nyamannya wajib pajak menampilkan bulanan, kita bisa. Mau mingguan itu juga bisa. Nanti juga kelihatan. Mau harian juga bisa. Siap. Ya, seperti baik. itu. Kak Ani, kita lanjut ya, kan pajak ya. Kemudian selanjutnya setelah daftar kegiatan edukasi, bisa berikutnya kami. Setelah daftar kegiatan edukasi, kita masih di modul layanan wajib pajak ya. Di sana mungkin, ini mungkin kawan pajak kita lagi coba buka-buka gitu ya Pak, mengingat kita membicarakan terkait modul ini baru notice juga nih. Oh ternyata banyak nih yang kita bisa manfaatkan di modul layanan wajib pajak di Kortex ini. Nah salah satunya yang menarik juga adalah terkait materi edukasi. Nah materi edukasi mungkin udah ada yang coba. Materi edukasi ini memang juga disediakan di laman Kortex untuk wajib pajak. Jadi ini mungkin menyesuaikan dengan aktivitasnya wajib pajak kita, kawan pajak Pak Wahyu. Jadi mungkin ada yang nggak bisa ikut kelas pajak, mereka lebih nyaman nanti setelah selesai aktivitas sambil ngopi, sambil baca slide kita atau materi kita gitu ya. Makanya di modul layanan wajib pajak ini, submenu edukasi ini juga ada materi edukasi namanya. Di sana kawan pajak bisa mendownload materinya sesuai kebutuhan. Mau misalnya materinya umum, ya seperti tampak di layar ini, mau materinya umum misalnya, ada materi umum, nanti juga ada materi khusus, serta ada juga e-learning. Tapi memang kita terus berprogres untuk memperkaya di dalam sistem Kortex ini, untuk memperkaya materi ini. Memang yang baru ada itu adalah terkait materi umum, materi edukasi umum. Untuk yang khusus dan e-learning lagi on progress, lagi diperkaya. Ditunggu saja, semoga setelah ini ada yang lebih spesifik gitu ya. Walaupun sebenarnya terkait materi ini juga ada tadi di Pajak Goit sebenarnya. Tapi mungkin kawan pajak biar lebih nyaman dalam satu ekosistem yang sama di Kortex gitu, nanti juga akan kami perkaya terkait yang khusus-khusus maupun yang e-learningnya. Tapi yang materi edukasi umum itu sudah tersedia beberapa. Itu. Baik, kawan pajak. Jadi demikian ya. Yang kedua adalah mengenai materinya. Yang lebih prepare, lebih siap mungkin materi umum ya.
Ya, sudah ada. Mbak Ami ya, materi khusus dan materi e-learning itu mungkin masih dalam terus diperkaya. Jadi yang dimaksudkan itu bukan materi ini ya, materi untuk edukasi, tapi di situ apabila mungkin kawan pajak berhalangan ya, mungkin bisa mempelajari sendiri ya. Mungkin sesuai dengan kebutuhan kawan pajak semua. Demikian ya, kawan pajak. Jadi ada materi umum, khusus, dan e-learning. Ya, demikian. Kemudian Kak Ami untuk selanjutnya, kalau misalnya kawan pajak ingin mendapatkan edukasi gitu ya. Selama ini saya nerimanya surat saja gitu ya. Surat terus kita tindak lanjuti secara langsung. Memang habis itu kita ada proses internal ya di Kortek ya. Cuman waktu terima itu kita masih surat gitu ya kan pajak ya. Jadi mungkin dengan penjelasan nanti yang akan dijelaskan bisa mulai mengenal dan memanfaatkan melalui Kortek. Jadi bagaimana kalau kan pajak ada yang ingin mendapat pelayanan edukasi gitu? Permohonan edukasi gitu ya Pak. Baik. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga sebenarnya. Nah, terkait permohonan edukasi ini, memang ini tidak kalah menariknya kawan pajak. Karena mungkin seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwa beberapa waktu belakangan mungkin kan edukasi ini semakin banyak permintaan-permintaan, tapi kawan pajak harus bersurat dan menyampaikannya ke KPPK atau ke kantor wilayah gitu. Nah, sekarang sudah difasilitasi di Kortex ini ya. Di Kortex di modul layanan wajib pajak ini untuk menu layanan edukasi itu bisa menyampaikan permohonan edukasi ke kami. Nah, hanya saja nanti perlu dilihat kawan pajak, permohonan edukasi itu mungkin saya tampilkan di layar ya. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Permohonan edukasi ini nanti kalau seandainya kawan pajak yang sudah punya akun Kortex, jadi memang Kortex kita ini dibuka, jadi kalau misalnya wajib pajak yang sudah terdaftar, yang sudah punya NPWP, sekarang sudah mencoba login ke Kortex, nanti defaultnya pada saat dia mengklik layanan permohonan edukasi ini, itu langsung abu-abu, artinya terbaca langsung yang bermohon siapa nih gitu, sistem kita membaca langsung. Nah, nanti kalau untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, sistemnya akan membaca langsung seperti yang tampak di layar di belakang ini. Ini terbaca karena data pribadi Pak Wahyu ini ada contohnya. Bisa tutup nih, akan terbaca otomatis. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat mengisi bagian di bawah itu, kalau di scroll ke bawah lagi, nih ada informasi kegiatan namanya. Informasi kegiatan edukasi inilah yang harus teman-teman kawan pajak rigid mengisinya. Kenapa demikian? Karena di situ menentukan kapan kegiatan yang dimohonkan ini akan dilaksanakan, tanggal mulainya, tanggal selesainya, waktunya, serta misalnya karena ini bebas ya, kawan pajak di mana aja bisa bermohon, baik itu mau permintaan edukasinya berbentuk narasumbernya itu mau ke KPPK, ke Kanwilk, ke kantor pusat kah misalnya, itu terbuka lebar kesempatan untuk memilih itu, tapi pastikan sesuai dengan kebutuhan kawan pajak. Misalnya kawan pajak butuh terkait teknis operasional. Nah, nanti kanalnya itu memang bisa dipilih, kayak saya memilih teknis operasional untuk materinya. Lingkupnya itu apa? Nah, lingkupnya ini menentukan. Jadi memang sejauh ini memang kami di kantor pusat mendapat informasi memang masih banyak kawan pajak yang agak rancu memilih gitu. Jadi kalau terkait kebijakan mungkin kawan pajak lingkupnya itu bisa memilihnya nasional. Tapi kalau terkait teknis operasional itu bisa langsung memilih lokal atau regional. Ya, kalau teknis operasional itu lokal atau regional. Kalau lokal itu ke KPP terdaftarnya wajib pajak yang meminta ini. Kalau regional misalnya dipilih oleh wajib pajak ini pilihannya, nanti regional ke Kanwilnya, seperti itu. Itu untuk wajib pajak yang sudah terdaftar di kita, atau istilahnya kalau NIK ya, kalau orang pribadi NIK atau NPWP sudah terdaftar di kita. Tapi kalau yang memang misalnya kan bisa jadi juga kawan pajak kita ini memang mendapatkan akses ke Kortex gitu, lalu ingin bermohon edukasi juga ke kita, tapi kan tidak terbaca wilayahnya nih wajib pajaknya terdaftar di mana ya, karena dia bukan wajib pajak terdaftar, atau NIK-nya tidak tervalidasi sebagai NPWP di kita, tapi dia memang memiliki akses ke Kortex. Nah, itu tetap bisa bermohon untuk meminta narasumber ke kita, katakanlah permintaan itu narasumber, itu tetap bisa, hanya saja nanti siapakah yang akan menjadi narasumbernya, KPP mana yang akan menjadi narasumbernya, itu tergantung dari
di mana kegiatan edukasi itu diminta. Jadi misalnya saya bukan wajib pajak terdaftar, NIK saya tidak saya validasi menjadi NPWP, tapi saya memiliki akses katakanlah gitu ke laman Kortex ini. Saya bermohon untuk narasumber ke DJP, tapi lokasi saya milih kegiatan itu akan dilaksanakan di kantor saya bertempat di Surabaya dan lain-lain. Secara detail saya isi di sini. Nanti akan diarahkan ke KPP lokasi itu. Misalnya lokasi kantornya di jalan apa di Surabaya, baik itu Surabaya Rungkut kah, dan lain sebagainya disesuaikan. Jadi sesuai dengan lokasi kegiatan itu akan dilaksanakan. Jadi dia merefer di mana kegiatan itu akan dilakukan, disitulah nanti narasumbernya. Seperti itu, untuk wajib pajak yang tadi tidak terdaftar. Tapi kalau kayak contoh yang sekarang pakai Pak Wahyu, berarti kan udah terdaftar nih, akun Bapak NPWP-nya udah terdaftar di KPP mana. Kalau Bapak pilih lokal, nanti akan masuk ke KPP terdaftarnya Bapak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ami. Jadi demikian ya, kawan pajak. Jadi sudah ada fasilitas untuk permohonan edukasi tadi ya. Jadi kalau kawan pajak sudah terdaftar, nanti secara otomatis muncul ya datanya. Ya. Seperti saya di jauh nih kawan pajak di Surabaya. Ya itu jadi akan muncul. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah setelahnya. Itu ada data yang perlu rigid ya, mengisinya. Jadi kalau kebijakan umum bisa dipilih nasional ya, kantor pusat ya, yang akan menghandle. Kemudian kalau teknis operasional, kawan pajak bisa memilih lokal KPP atau regional Kanwil. Kemudian ya. Terus kemudian saya pernah juga nih Kak Ami, jadi WP kita tapi wilayahnya di Kanwil lain gitu ya. Jadi nanti disampaikan bahwa apabila WP itu bukan terdaftar itu bisa nanti disesuaikan ya permintaannya di mana. Misalnya tadi disampaikan di mana ya, di Bandung atau di mana ya, bisa disesuaikan, nanti diarahkan ke unit yang akan memberikan melayani permohonan edukasi dari kawan pajak. Demikian ya. Jadi bisa dicoba nanti setelah biasa dengan surat, kita coba melalui Kortex ya kawan pajak ya. Ya. Baik, kemudian berikutnya Mbak Ami ya, ada daftar permohonan edukasi ya. Bisa didetailkan. Terkait daftar permohonan edukasi ini untuk menjawab ke mungkin wajib pajak yang sudah menyampaikan permohonan melalui Kortex penasaran, ini permohonan saya benar-benar sampai nggak ya ke DJP gitu ya. Nah itu sebenarnya ada di submenu daftar permohonan edukasi namanya. Nah di sana kawan pajak bisa melihat tuh. Jadi mungkin ada nanti daftar kegiatan yang kawan pajak sudah mintakan narasumbernya ke kami dan dia masih ongoing, masih proses gitu. Nah situ nanti kelihatan. Jadi memang kawan pajak pada saat kawan pajak merekam permintaan narasumber, katakanlah permintaan narasumber ke PMA 6 hari ini, misalnya dimohonkan hari ini ke PMA 6, lalu di kami pun di PMA 6 itu akan memproses, akan merespon permintaan Bapak Ibu. Karena nanti kemungkinan bisa jadi permohonan Bapak Ibu itu di tanggal yang bertepatan dengan itu, penyuluh dari sini narasumbernya full kegiatan kita, nanti bisa direspon dengan menschedulekan ulang bisa jadi, atau ya kosong bisa langsung diterima, direspon dengan diterima, dan nanti kawan pajak bisa dilihat di sana progresnya. Seperti itu. Oke nih permohonan saya udah diterima, jadi kita tinggal nunggu komunikasi dari DJP aja nih ke kita gitu. Jadi bisa di Kortex semuanya kawan pajak lihat. Ya, terima kasih Kak Mbak Ami ya. Jadi demikian ya kawan pajak ya. Jadi daftar riwayat daftar permohonan edukasi ini bisa mengetris atau melacak sampai di mana progres dari permohonan edukasi dari kawan pajak ya. Jadi bisa dilihat apakah oke-oke saja, artinya jalan terus, atau mungkin ada reschedule atau dan sebagainya. Kawan pajak bisa melihat di situ ya. Kalau biasanya sekarang ini menelpon atau WA dan sebagainya, ini dari aplikasi kawan pajak bisa melacak. Jadi ya, apakah permohonan edukasi saya sampai di mana dan treatmentnya apa, sedang ditangani secara apa gitu ya, kawan pajak ya. Baik, berikutnya Kak Mbak Ami, kalau riwayat edukasi Kak Mbak Ami. Riwayat edukasi. Nah, riwayat ya berarti ini nanti submenu ini bisa kawan pajak gunakan untuk melihat kegiatan apa saja, kegiatan edukasi apa saja yang telah kawan pajak lakukan. Jadi kelihatan tuh di riwayat, oh saya sudah pernah melakukan kegiatan edukasi dengan DJP, atau mungkin mengundang DJP, kegiatannya di mana, terkait materinya apa ya waktu itu. Mungkin ini mungkin lebih sangat bermanfaat juga untuk kawan pajak kita, baik badan ya maupun orang pribadi yang mungkin memang
sering mengundang-undang DJP untuk memberikan informasi perpajakan lebih update. Mungkin agak ragu, oh kemarin katakanlah misalnya PMK 131 yang kemarin tuh Pak, 131 udah belum ya? Nanti mereka bisa lihat di situ di riwayat itu, saya udah pernah belum ya melaksanakan kegiatan edukasi yang membahas PMK 131 gitu. Jadi istilahnya di sini tuh di riwayat itu kayak catatan seberapa banyak kegiatan yang sudah pernah dilakukan edukasi oleh wajib pajak, yang sudah pernah dilaksanakan dengan tema-tema sesuai dengan yang waktu itu diikuti gitu. Baik, Mbak Ami, jadi demikian ya, kan pajak jadi semacam history lah gitu ya. Ya, history, jadi history gitu Pak. Jadi kadang-kadang lupa, wah saya kok belum diberi, ternyata setelah kita lihat, oh sudah ya, jadi kita yang lupa. Demikian kan pajak ya, pengenalan kita dan silakan coba-coba. Silakan dicoba seperti tema kita, kotak-katik, silakan di kotak-katik. Ya. Nanti kalau ada kendala mungkin bisa menghubungi KPP terdekat ya. Baik. Terdaftar ya. Jadi mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, Kawan Pajak, dan silakan dicoba. Mudah-mudahan dengan demikian Kawan Pajak lebih familiar ya, lebih mengenal dan bisa lebih mudah ya. Tadi dipermudah ya. Jadi untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan haknya kawan pajak. Baik, kita lanjut dengan ya. Pertanyaan. Ada dua pertanyaan kita nggak terasa nih kalau ngobrol sama kawan pajak itu Pak Wahyu. Kita nggak tahu aja kalau 30 menit itu berjalan begitu cepat. Jadi ada dua pertanyaan terkait yang kami bahas hari ini tentunya terkait modul layanan wajib pajak ya Pak. Ada yang bertanya terkait permohonan pemberitahuan norma. Kita tahu ya ini udah mau dekat nih batas waktu pemberitahuan norma. Jadi kawan pajak, pemberitahuan norma itu pun bisa kawan pajak gunakan saluran Kortex ini di modul layanan wajib pajak dengan memilih tadi layanan administrasi. Nanti silakan dipilih kalau saya tidak salah permohonan norma itu di AS04 namanya ya. Jadi tinggal diklik, dimohonkan, nanti progresnya sistem yang akan membacanya. Nanti langsung tuh keluar dokumennya atau produknya gitu Pak, ada outputnya langsung. Kalau ini nanti sistem yang akan membaca, ini memenuhi ketentuan nggak ya, kayak gitu untuk permohonan ini. Jadi tadi ada kawan pajak kita yang nanya, itu bisa dimohonkan di Kortex nggak, di terkait NPPN ini bisa. Jadi pemberitahuan norma silahkan dicoba sekarang, itu bisa di Kortex. Jadi di layanan administrasi kemudian masuk ke AS04. AS04 ya. Ini kan pilih pemberitahuan norma. Jadi bisa dia kan kamu cek bisa coba ya, coba. Ya. Pertanyaan kedua Pak Wahyu. Pertanyaan kedua ini mengulas kembali yang tadi kita sampaikan. Jadi kawan pajak kita ini mau bermohon terkait kegiatan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Saya bermohonnya kemana katanya, pilih lokal atau regional tadi gitu. Artinya ini teknis ya Pak, teknis pelaporan SPT tahunan. Mungkin ini perusahaan, mungkin kawan pajak kita ini ya. Nah kalau terkait teknis itu sebenarnya bisa lokal ya. Lokal nanti kalau wajib pajak terdaftar yang bermohonnya nanti akan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar itu permohonan itu masuk. Tapi bisa juga ke regional, mau ke Kanwil mungkin, nyamannya mungkin ke Kanwil atau ke KPP itu bebas, tapi itu bisa. Jadi teknis operasional terkait tata cara pelaporan SPT, silakan dipilih nanti lingkupnya itu bisa lokal, bisa regional. Nyamannya mana kawan pajak seperti itu. Nah, baik, itu Pak. Baik, demikian ya. Jadi kemudian ini ada yang agak di luar ini, closing error memang kita masih dalam perbaikan ya. Betul. Kan pajak ya, jadi kita masih terus disempurnakan dan diperbaiki. Jadi kita ke depannya mudah-mudahan akan lebih baik kan Pak Pajak ya. Jadi memang ini namanya hal baru juga akan terus berkelanjutan ya, kita perbaiki. Demikian. Termasuk ini yang ditanyakan masalah agak di luar tema ya, faktur juga. Tapi ini kita memang ini ya, kita perlu terus perbaikan berkelanjutan ya. Hari ini memang diinformasikan tadi pagi bahwa sistem kita sedang ada perbaikan. Jadi informasi hari ini memang sistem terkait faktur mungkin kawan pajak terkait PPN hari ini terkendala karena memang hari ini kita lagi ada perbaikan sistem. Dan doa kita nih bersama, amin ya kawan pajak ya, setelah live ini semoga dia langsung bisa gitu ya. Ya, mohon kesabarannya menunggu karena memang lagi diperbaiki sistemnya. Jadi on progress, mudah-mudahan segera ini tuntas ya kawan pajak ya. Sementara demikian atau masih kita cari lagi? Mungkin satu kata terakhir sebelum kita tutup ya Pak Wahyu ya. Jadi silakan closing statement ya. Ya, closing statement kita ya.
Mungkin silahkan kawan pajak yang baru bergabung hari ini, silahkan dicoba masuk ke laman Korteksnya, silahkan dicoba layanan wajib pajak apa saja menu yang bisa dimanfaatkan. Dan juga kami perlu sampaikan bahwa hari ini tanggal 25 ya Pak, nih sudah bisa nih sebenarnya kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadinya. Silahkan dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yang mana untuk tahun pajak 2024 batas waktunya nanti di 31 Maret 2025. Dan pelaporannya masih menggunakan laman djponline.pajak.go.id ya. Silahkan dilaporkan, jangan ditunggu sampai 31 Maret karena takutnya antriannya rame ya Pak di sistemnya. Demikian jadi pesan dari closing statement dari Mbak Ami. Jangan lupa laporkan SPT ya. Karena pas bulan Ramadan jadi pas Lebaran mungkin lupa ya kita pas Ramadan betul sekali Pak. Lupa lapor SPT. Ya, jadi lebih awal lebih baik ya kawan pajak untuk melaporkan SPT-nya masih di legasi ya? Masih legasi, di masih di DJP online. Ya. Untuk tahun pajak 2024. Ya, nanti tahun berikutnya insya Allah baru di Kortek. Ya. Baik, kawan pajak ya. Demikian Salaktir Jus Manisan. Kortek hadir terus disempurnakan. Demikian kawan pajak ya. Semoga acara kita ini bermanfaat ya dan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya dan lebih mudah ya. Terus ikuti, simak dan subscribe baik IG Live dari Asik dari Pak Manam ataupun dari IG Ditjen Pajak RI. Ini ya, simak terus dan ikuti isu-isu terkini supaya kawan pajak bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Baik, kita bersama-sama. Oke, baik Pak. Baik, kawan pajak, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.